Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini video yang ke-47. Oke, kita bahas soal yang pertama. Implementasi wawasan Nusantara meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, yang nampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. B. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. C. Penerapan wawasan Nusantara dalam segi kehidupan sosial. Hal tersebut akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati, menerima, dan mengakui segala bentuk keragaman sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. D. Adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dan daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya manusia itu sendiri. E. Penerapan wawasan Nusantara dalam sendi kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa sehingga menimbulkan sikap bela negara dari setiap rakyat Indonesia. Yang ditanyakan adalah implementasi dari wawasan Nusantara meliputi hal berikut kecuali. Berarti yang bukan merupakan implementasi dari wawasan Nusantara. Dari kelima pilihan yang bukan merupakan implementasi wawasan Nusantara adalah pilihan D, yaitu adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dan daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan implementasi dari adanya wawasan Nusantara. Pilihan A merupakan implementasi dari wawasan Nusantara dalam bidang politik, yaitu penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang nampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Pilihan B merupakan implementasi dalam bidang atau kehidupan ekonomi, yaitu implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pilihan C merupakan implementasi wawasan Nusantara di bidang atau dalam kehidupan sosial. Hal tersebut akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati, menerima, dan mengakui segala bentuk keragaman sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pilihan E merupakan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yang mana akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa sehingga menimbulkan sikap bela negara dari setiap rakyat Indonesia. Jadi, yang bukan implementasi wawasan Nusantara adalah pilihan D. Adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dan daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya manusia itu sendiri. Lanjut soal nomor 2. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang mendasari wawasan Nusantara kecuali A. Falsafah Pancasila, B. Aspek sejarah, C. Aspek wilayah kewilayahan Nusantara, D. Aspek sosial budaya, E. Aspek politik. Pertanyaan nomor 2 adalah yang bukan aspek yang mendasari wawasan Nusantara. Berikut pembahasannya. Aspek-aspek yang mendasari wawasan Nusantara diantaranya yang pertama adalah falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain penerapan HAM, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan, pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat, kemudian yang kedua aspek kewilayahan Nusantara. Dalam hal ini pada pengaruh geografi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa. Yang ketiga, aspek sosial budaya, di mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang secara keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda.
yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. Yang keempat, aspek sejarah. Dapat mengacu kepada aspek sejarah karena Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan menghindari perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia, di mana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Jadi di antara kelima pilihan yang ada, yang bukan merupakan aspek-aspek yang mendasari wawasan Nusantara adalah pilihan E, yaitu aspek politik. Sedangkan falsafah Pancasila, aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, dan aspek sosial budaya merupakan aspek-aspek yang mendasari wawasan Nusantara. Lanjut soal nomor 3. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif yang ditunjukkan oleh nomor. Ada lima pernyataan yang ada. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha pemerintah pusat berdasar atas azas kekeluargaan. Karenanya tidak mengenal sistem pertentangan budaya. Yang kedua, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pembentukan lembaga-lembaga serta pengawasan kebijakan atas kerja lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang keempat, hak milik perorangan diakui dalam pemanfaatannya, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, warga negara hanya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta memiliki kewajiban atas pekerjaan yang dimiliki. Pertanyaannya adalah demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Yang ditanyakan adalah ciri positif demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut pembahasannya. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang keenam, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketujuh, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan bagi kepentingan umum. Yang kesembilan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi berdasarkan soal, ciri-ciri positif yang ditunjukkan oleh demokrasi ekonomi, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha pemerintah pusat berdasar atas azas kekeluargaan karena tidak mengenal sistem pertentangan budaya. Ini salah karena seharusnya di sini tidak ada kata pemerintah pusat. Berarti ya sesuai pernyataan yang di pembahasan, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, bukan usaha pemerintah pusat. Otomatis satu salah. A salah, B salah karena ada nomor satunya. Kemudian nomor 2, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pembentukan lembaga-lembaga serta pengawasan kebijakan atas kerja lembaga-lembaga tersebut. Betul. Yang ketiga, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Betul. Yang keempat, hak milik perorangan diakui dalam pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nomor 4, betul. Nomor 5, warga negara hanya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta memiliki kewajiban atas pekerjaan yang dimilikinya. Nomor 5, salah. Karena seharusnya adalah warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Otomatis jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Tetapi di sini nggak ada yang 2, 3, 4. Otomatis karena 5 juga salah,
Berarti C juga salah, D juga salah. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 3, yaitu sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pembentukan lembaga-lembaga serta pengawasan kebijakan atas kerja lembaga-lembaga tersebut. Dan yang ketiga, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Berperilaku secara inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. B. Mengakomodasi sifat pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. D. Memutuskan segala sesuatunya dengan jalan musyawarah mufakat. E. Melakukan perbuatan dengan dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan A betul, B juga betul, D juga betul, E betul, sedangkan C mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok bukan merupakan implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang bukan merupakan implementasi adalah pilihan C, mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Seharusnya adalah kita mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Sedangkan berperilaku secara inklusif dalam kehidupan bermasyarakat, mengakomodasi sifat pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memutuskan segala sesuatunya dengan jalan musyawarah mufakat, kemudian melakukan perbuatan dengan dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang bukan adalah pilihan C, mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Lanjut soal nomor 5. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal di antaranya berikut ini, kecuali: A. Egosentris, B. Partisipasi, C. Keadilan, D. Transparansi, E. Aturan hukum. Yang ditanyakan adalah yang bukan dasar-dasar kepemerintahan yang baik. Yang bukan dasar-dasar kepemerintahan yang baik. Berikut pembahasannya. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, supremasi hukum. Yang keempat, cepat tanggap. Yang kelima, membangun konsensus. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, efektif dan efisien. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Yang kesembilan, visi yang strategis. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah yang bukan dasar-dasar kepemerintahan yang baik. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah pilihan A, yaitu egosentris. Jadi kalau egosentris adalah perhatian yang berlebihan pada diri sendiri sehingga mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Nah, jadi sedangkan partisipasi, keadilan, transparansi, dan aturan hukum merupakan dasar-dasar kepemerintahan yang baik. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan azas pembangunan nasional adalah: A. Azas manfaat, B. Azas demokrasi, C. Azas adil dan makmur, D. Azas usaha bersama dan kekeluargaan, E. Azas peri kehidupan dalam keseimbangan. Berikut pembahasan mengenai azas pembangunan nasional. Azas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun azas pembangunan nasional adalah: yang pertama, azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, azas manfaat. Yang ketiga, azas demokrasi Pancasila, azas adil dan merata, azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan, azas hukum, azas kemandirian, azas kejuangan, azas ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan azas pembangunan nasional adalah azas adil dan makmur. Karena di azas pembangunan nasional yang betulnya adalah azas adil dan merata, bukan azas adil dan makmur. Sedangkan azas manfaat, azas demokrasi, azas usaha bersama dan kekeluargaan, azas peri kehidupan dalam keseimbangan merupakan azas pembangunan nasional. Sedangkan azas adil dan makmur bukan merupakan azas pembangunan nasional. Yang betulnya adalah azas adil dan merata. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah pilihan C.
Lanjut soal nomor 7. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, kebebasan beragama diartikan sebagai A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut dengan berpindah-pindah. B. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. D. Kebebasan memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama resmi. E. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. Yang ditanyakan adalah arti dari kebebasan beragama menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar ayat 2. Berikut pembahasannya. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, berdasarkan soal nomor 7, yang dimaksud dengan kebebasan beragama adalah yang betulnya pilihan B, yaitu kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 8. Mekanisme pergantian presiden yang berlangsung secara periodik setiap 5 tahun sekali diatur dalam A. Bab 1 pasal 1 ayat 2, B. Bab 2 pasal 2 ayat 2, C. Bab 3 pasal 4 ayat 1, D. Bab 3 pasal 7, D. Bab 6 pasal 18 ayat 1. Soalnya adalah mekanisme pergantian presiden yang berlangsung secara periodik setiap 5 tahun sekali diatur dalam pasal dan bab dan ayat berapa. Berikut pembahasan untuk nomor 8. Bab 1 membahas tentang bentuk dan kedaulatan. Isi atau bunyi pasal 1 ayat 2 adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Isi pasal 2 ayat 2 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintah. Bunyi pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian bab 3 pasal 7. Bab 3 membahas tentang kekuasaan pemerintahan. Isi pasal 7 adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bab 3 pasal 7 ini sesuai dengan yang ditanyakan pada soal nomor 8. Kemudian bab 6 pasal 18 ayat 1. Bab 6 membahas tentang pemerintah daerah dan bunyi pasal 18 ayat 1 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, mekanisme pergantian presiden yang berlangsung secara periodik setiap 5 tahun sekali diatur dalam bab 3 pasal 7. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 9. Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara A. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor produk dari luar negeri. B. Mengurangi impor produk agar devisa negara stabil. C. Menggunakan produk luar negeri karena kualitasnya lebih baik. D. Tidak melakukan hubungan dengan negara manapun dan melakukan proteksi. E. Menggunakan produk dalam negeri jika terpaksa. Ya, soal nomor 9, berikut pembahasannya. Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, bangga menjadi orang Indonesia. Yang kedua, memakai produk dalam negeri. Yang ketiga, mentaati peraturan dan membayar pajak. Yang keempat, mengapresiasi kebudayaan Nusantara. Yang kelima, mengurangi impor produk agar devisa negara stabil. Jadi, berdasarkan soal nomor 9, cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara yaitu pilihan B, mengurangi impor produk agar devisa negara stabil.
Lanjut soal nomor 10. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah A. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. B. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan budaya asing. C. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional. E. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya. Yang merupakan isi dari pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah jawaban yang tepat pilihan A, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jawabannya adalah pilihan A. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.